Apa yang mungkin orang jarang atau tidak ketahui soal tugas Kepala Badan Bahasa? Ya, orang mungkin berpikirnya tugas Kepala Badan Bahasa itu hanya ngurus tata bahasa. Sepertinya itu. Padahal ada beberapa hal yang jauh di luar itu, ya, jangkauannya. Saya misalnya, ya, pada saat menjadi Kepala Badan Bahasa menetapkan 3 program prioritas. Satu bicara tentang literasi. Jadi konsep literasi, bagaimana menyediakan bukunya, jenis bukunya seperti apa, dari mana sumbernya, bagaimana buku itu diproduksi, bagaimana disebarkan. Ini adalah bagian dari urusan literasi. Jadi literasi dari hulu sampai hilirnya, ya, ini kita garap, ya, termasuk pelatihan-pelatihan untuk pegiat literasinya. Itu satu. Yang kedua, urusan pelestarian bahasa daerah. Ini mungkin orang berpikirnya ini pekerjaan dari kebudayaan atau urusan badan bahasa. Nah, saya menargetkan ini menjadi program kerja dari badan bahasa. Artinya menjadi program Kepala Badan Bahasa. Membuat konsep untuk pelestarian bahasa daerah yang hampir punah, yang kemudian kondisi vitalitasnya semakin menurun, tidak banyak digunakan lagi. Bagaimana pewarisannya, bagaimana inventarisasinya, lalu bagaimana pendokumentasian dan registrasinya. Nah, ini kan bahasa-bahasa ini tidak semua punya aksara, ya, terutama yang di Indonesia bagian timur. Nah, ini kita lakukan sebagai bagian program prioritas Badan Bahasa. Ini dikerjakan pasti harus atas pemikiran, atas bimbingan, ya, koordinasi melalui Kepala Badan Bahasa. Yang ketiga, itu juga, ya, saya memprogramkan masalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Ini bukan pekerjaan Kementerian Luar Negeri. Ini kementerian yang ngurusnya adalah Kementerian Pendidikan yang ditugaskan kepada Badan Bahasa. Jadi diplomasi bahasa sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang dinakodai gitu oleh Badan Bahasa. Nah, pekerjaan ini yang saya urus, ya, selama beberapa tahun terakhir saya menjadi Kepala Badan Bahasa, dan mungkin orang mengiranya itu pekerjaan siapa sih gitu. Dan di luar itu kalau urusan administratif tentu masalah koordinasi internal, eksternal gitu. Tapi yang lebih penting adalah seorang Kepala Badan Bahasa itu dia akan harus paham tentang substansi kebahasaan dan kesastraannya. Yang kedua, dia juga akan harus mengetahui bagaimana mengoperasionalkan pemahaman ini dalam bentuk kebijakan, lalu dia mengawal kebijakan itu untuk dikerjakan secara bersama-sama dalam kerjasama kementerian dan lembaga lain. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional, ya, sekarang ini dengan ditetapkannya menjadi bahasa di sidang umum UNESCO, ini mau tidak mau akan harus dikawal. Dan ini menjadi pekerjaan berat, ya, bagi Badan Bahasa gitu.